Bayangkan, di sebuah kamar yang sempit, sunyi, tertutup rapat di tengah malam. Dari luar tampak seperti ruang biasa, tapi di dalamnya ada sesuatu yang tak wajar. Seorang diplomat ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, dengan kepala dililit lakban berwarna kuning dan tubuh dibungkus dengan selimut. Dan kamar itu terkunci dari dalam. Itu bukan sekedar insiden, itu kejanggalan yang sangat besar. Rekaman CCTV menunjukkan dia masih keluar masuk pada malam sebelumnya, sebelum tragedi itu terjadi. Namanya Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang berusia 39 tahun. Namun malam itu, langkahnya hilang di ruangan yang terkunci. Apakah ini bunuh diri ekstrim? Atau ada tangan lain di balik semua ini? Selamat datang di Ruang Cerita. Disinilah kisah Arya sang diplomat mulai terdengar. Seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang usianya masih 39 tahun, lahir dan besar di Jawa Barat, alumni Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Ia mengabdi untuk negara di balik meja diplomasi. Arya bukan tipe orang yang suka sorotan. Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat tenang, teliti, dan juga rapi. Dalam pekerjaannya, ia kerap jadi orang yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Istrinya bilang, dia seorang yang penuh dengan rencana. Bahkan tiket penugasannya ke Finlandia pun juga sudah dibeli. Koper sudah mulai dikemas, mobil pribadinya pun sudah lepas ia jual. Bulan itu, Juli 2025, seharusnya menjadi langkah barunya di Eropa Utara. Tapi takdir berkata lain. Rencana hanya tinggal rencana, karena Arya tak pernah sampai ke bandara. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, bagaimana seseorang yang sedang menyiapkan masa depan mendadak ditemukan tak bernyawa dalam kamar kosnya yang terkunci rapat. Siapa sebetulnya Arya? Mungkin kita tidak akan pernah tahu secara keseluruhan. Tapi satu hal yang pasti, dia lebih dari sekedar nama di dalam berita. Ia adalah seorang suami, seorang diplomat, seorang manusia yang mempunyai mimpi besar. 7 Juli 2025, di malam hari, Arya terekam dalam kamera CCTV sedang berbelanja di sebuah minimarket. Ia membeli makanan ringan, beberapa perlengkapan kecil, jalannya tenang, tubuhnya tegap, dan tak terlihat gelisah di wajahnya. Setelah itu, ia kembali ke tempat kosnya, menyapa penjaga, lalu naik ke kamar sendirian. Itu adalah terakhir kalinya Arya terlihat hidup. Menurut saksi, sekitar pukul 10 malam Arya masih sempat terlihat di dapur membuang sampah dan beberapa jam kemudian sunyi. 8 Juli 2025, di siang hari, setelah tidak mendapat respon sejak pagi, penjaga memutuskan untuk membuka dengan paksa kamar kos Arya. Dan di dalam, mereka menemukan tubuh Arya. Tubuhnya kaku, kepalanya dibungkus lakban berwarna kuning berlapis-lapis menutup hampir seluruh wajah. Tubuhnya diselimuti kain biru dongker hingga ke batas lehernya. Tidak ada luka yang terbuka, tidak ada darah yang tercecer, tapi suasananya mengerikan dalam keheningan. Yang paling mengganggu, pintu itu kenapa terkunci dari dalam. Kuncinya masih menggantung dan tidak ada bekas congkelan dan tidak ada sidik jari asing. Petugas forensik mengamankan tempat kejadian.
Mereka menemukan lakban, selimut, dan satu kantong plastik hitam yang sempat dibuang Arya malam sebelumnya. Isi plastik itu belum diumumkan. Tapi keberadaannya memunculkan banyak spekulasi. Apakah berisi zat tertentu, atau alat bantu, atau jejak yang ingin disembunyikan? Obat-obatan juga ditemukan. Jenisnya ringan, ada penghilang rasa sakit, dan juga obat lambung. Tapi belum ada hasil toksikologi yang dipublikasikan. Yang kita tahu saat ini, tak ada tanda perlawanan. Tidak ada tanda kerusakan di dalam kamar. Tidak ada orang yang terlihat masuk atau keluar. Tapi ada tubuh yang tak bernyawa. Ada lakban kuning, ada selimut yang membungkus semuanya, seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Pertanyaannya, siapa yang membungkus? Dan kenapa begitu rapi? Sejak awal, dua kemungkinan besar menghantui cerita ini. Arya bunuh diri, atau ia dibunuh dan semuanya disusun rapi agar terlihat ia seperti bunuh diri. Pintu terkunci dari dalam, tak ada kerusakan, tak ada sidik jari asing, dan fakta itu secara teknis mendorong sebagian pihak menyimpulkan ini bunuh diri. Tapi bagaimana seseorang bisa melilit kepalanya sendiri dengan lakban kuning, begitu rapat, menutup hampir seluruh wajah? Lalu membungkus tubuhnya sendiri dengan selimut? Dari olah TKP, diketahui sidik jari Arya ditemukan di lakban. Tapi apakah itu bukti bahwa ia melakukannya sendiri? Atau jejak yang sengaja ditanam oleh seseorang yang paham tentang prosedur? Keluarga Arya menolak dugaan bunuh diri. Istrinya bersaksi, Arya sedang sangat bersemangat. Ia sedang bersiap bertugas ke Finlandia. Mobilnya pun sudah terjual dan tiket pesawat pun juga sudah siap. Tapi ada juga yang berkata, tekanan mental tak selalu tampak dari luar. Dalam kamarnya ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung. Arya memang punya riwayat GERD, tapi tidak ada dosis yang berlebih dan juga tidak ada catatan psikologis. Lalu ada kantong plastik hitam yang dibuang malam sebelumnya, dan sampai sekarang belum ada informasi pasti soal isinya. Namun spekulasi pun bermunculan. Ada sisa obat, ada alat bantu, bahkan kemungkinan adanya penyimpangan perilaku seksual. Polisi tidak gegabah. Mereka melibatkan laboratorium forensik Mabes, bahkan psikologi kriminal. Tapi sampai semua hasil toksikologi keluar, semua masih samar. Apakah Arya benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri? Atau ada seseorang yang cukup cerdik menyusun semua rencana ini agar terlihat seperti bunuh diri? Dua pilihan, sama-sama mungkin dan sama-sama tidak nyaman. Setiap kasus kematian meninggalkan dua hal. Tubuh yang terdiam dan pertanyaan yang belum dijawab. Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat, seorang suami, seorang manusia yang sedang menyiapkan masa depan. Hari itu ia tidak ditemukan di bandara. Ia ditemukan di dalam kamar kosnya dengan wajah dililit lakban dan tubuh diselimuti diam. Pintu terkunci dari dalam, tapi cerita ini tetap terbuka. Polisi masih menyelidiki. Hasil toksikologi masih belum diumumkan. Keluarga masih menunggu dan publik masih bertanya. Dalam ruang cerita ini, semua masih abu-abu. Karena selama masih ada ruang untuk bertanya, masih ada ruang untuk peduli, maka ruang cerita masih akan belum ditutup. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di ruang cerita selanjutnya.